Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memasuki hari yang keempat di dalam perenungan 10 hari menjelang Pentakosta. Mari kita memohon belas kasih Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan bagian firman-Nya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan bagian firman Tuhan dan juga tentunya di dalam masa-masa menjelang Pentakosta ya Tuhan, ketika kami boleh memperingati sekian ribu tahun yang lalu ketika Roh Kudus hadir menaungi akan murid-murid, dan saat itu sungguh ya Tuhan ada satu pembaharuan dalam kehidupan mereka. Hari ini kami mau juga ada pembaharuan dalam kehidupan kami setelah kami mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengurapi akan hamba-Mu, memberikan pertolongan di dalam bertutur kata menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Suatu hari kami sekeluarga, saya istri dan kedua orang anak kami karena dalam masa pandemi ini ya tidak bisa kemana-mana, kami mencoba untuk keliling Jakarta. Nah, suatu saat kemudian kami berbicara kepada anak-anak yang masih sekolah, yang satu kelas 7 dan yang kedua kelas 5 gitu ya. Jadi kami bertanya seperti ini. Kalau suatu saat nanti kalian kemudian harus pulang sendiri begitu, apakah kalian tahu begitu ya? Tahu jalannya menuju ke rumah begitu ya. Yang laki-laki mengatakan, "Oh, kalau dari sini saya tahu," begitu ya. Kalau yang perempuan masih agak sedikit bingung begitu ya, nggak pasti begitu ya. Nah, kemudian di dalam perjalanan kemudian saya mengatakan, "Nah, ayo coba kita perhatikan ya, kita perhatikan jalannya. Nanti beloknya kemana kalau dari sini menuju ke rumah." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai akan tema Roh Kudus yang menuntun ke dalam kebenaran ya, menuntun kita kepada kebenaran. Setidak-tidaknya seperti halnya tadi ketika saya mencoba untuk menuntun anak-anak untuk melihat jalan mana sih yang harus ditempuh. Ini harus belok ke kiri, belok ke kanan, ini lurus, dan sebagainya sampai kepada tujuannya. Dan inilah uniknya daripada Roh Kudus. Dia tidak hanya menunjukkan saja, tetapi mendampingi, menemani, membimbing kita, menuntun kita di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, menarik di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Coba kita perhatikan di sana. Demikian kata firman Tuhan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kata memimpin ini tidak hanya mengajarkan, tidak hanya menunjukkan, oh kamu harus ke sana, kamu harus melakukan ini dan itu. Tetapi Roh Kudus secara spesifik kemudian hadir di dalam kehidupan kita, mendampingi, menuntun kita, mengarahkan kita. Ini loh yang harus engkau lakukan. Namun sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, kalau Roh Kudus sudah menuntun kita, Roh Kudus ada di dalam hati kita, pertanyaannya adalah, mengapa kita masih bisa berbuat dosa? Bukankah Roh Kudus sudah mengarahkan kita, menuntun kita, mendampingi kita, menemani kita, menjalani kehidupan sehari-hari? Ketika pertanyaan itu muncul, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya teringat suatu hari ketika saya dengan anak perempuan saya yang sudah masuk kelas 7, begitu ya, sudah satu SMP. Nah, kemudian di masa-masa remaja, saya pikir ini adalah hal yang wajar ketika anak-anak yang dari sejak kecil kita sudah didik, kita arahkan gitu ya. Nah, anak-anak remaja dalam masuk perkembangannya begitu ya. Di dalam perkembangannya kemudian dia mencoba untuk menunjukkan bahwa dirinya ini sudah tidak anak kecil lagi gitu ya. Di dalam psikologi perkembangan akan muncul seperti itu, bahwa dia ingin menyampaikan, menyatakan kepada orang tuanya melalui perbuatan, sikapnya bahwa dia sudah tidak seperti adiknya yang masih kecil. Nah, kemudian di dalam hal itu saya berpikir begini, suatu hari ketika ada perintah-perintah, ada arahan begitu ya, saya mencoba melihat bahwa tidak semuanya kemudian begitu saja diikuti, dituruti begitu ya. Namun saya mencoba melihat bukan hal perlawanan yang dia lakukan, tetapi saya melihat bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa melakukan itu dengan tujuan yang sama. Nah, sebagai orang tua yang saya lakukan bukan serta-merta kemudian memarahi dia. Tetapi saya mencoba melihat bahwa dia punya usaha dan ingin mencapai
tujuan yang saya inginkan itu. Memang saya tahu bahwa tidak hanya sekali dua kali, ya beberapa kali dia mencoba sendiri tetapi gagal. Ya, suatu hari ketika dia merasa bisa begitu ya belajar sendiri, biasanya waktu masih SD begitu kami dampingi pelajaran tertentu dengan maminya, pelajaran yang lain dengan saya begitu ya. Nah, kali ini dia mencoba untuk mencoba sendiri. Dia katakan aku mau belajar sendiri. Nah, betul. Kami berikan kesempatan untuk dia belajar. Dan ada suatu saat ketika dia tidak mendapatkan nilai yang baik. Kami tidak memarahi, tetapi kami melihat ada usaha itu, dan inilah yang menarik. Di dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang mendampingi kita. Tidak serta-merta kemudian menjadikan kita robot yang kemudian disetir oleh Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, mendampingi kita, dan memberikan kebebasan kita untuk memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Namun Roh Kudus tidak berhenti menuntun dan mengarahkan kita. Dan hari ini, kalau Roh Kudus mengingatkan, membawa kita kepada kebenaran, itulah yang akan kita renungkan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih kalimat selanjutnya itu dengan kalimat seluruh kebenaran? Di dalam hal ini tidak dikatakan sebagian daripada kebenaran, tetapi seluruh kebenaran. Nah, ketika saya melihat anak perempuan saya tadi, dia melihat bahwa apa yang sudah dilakukan itu benar menurut dia. Tetapi ini bukan keseluruhan kebenaran yang seharusnya dia lakukan. Sehingga hari itu tidak menghasilkan yang baik. Nah, demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita mencoba untuk mengikuti apa yang menjadi arahan daripada Roh Kudus, terkadang ada saatnya kita melihat pilihan kita adalah yang benar. Pilihan kita ada yang terbaik. Pilihan kita inilah yang sudah tepat. Tetapi sebetulnya tidak. Roh Kudus atau Tuhan mengizinkan kita. Ada saat-saat ketika kita salah langkah dan akhirnya kita berdosa. Tuhan izinkan itu. Bukan karena Tuhan tidak baik. Bukan karena Tuhan itu kemudian kok Tuhan membiarkan saya berdosa. Bukan. Tapi di sana Tuhan tetap menjaga, tetap melihat. Dari situ Tuhan mendampingi, akhirnya menginsafkan, kemudian mengingatkan bahwa itu adalah dosa dan tidak seperti apa yang Tuhan mau. Dan yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah terus menuntun kita, memperlihatkan ini loh yang benar sebetulnya, bukan yang tadi yang engkau lakukan. Dan kemudian kita dibawa. Nah, hari ini yang harus kita lakukan apa sih? Ketika Roh Kudus menuntun kita, ketika Roh Kudus mengarahkan kita, yang perlu kita ketahui bersama-sama adalah hati kita terus-menerus berusaha berelasi dengan Tuhan. Roh Kudus tidak hanya menunjukkan, tidak hanya mengajar, tetapi mendampingi dan menemani, menuntun. Sehingga ada relasi, ada interaksi dengan Roh Kudus. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kita berinteraksi hari lepas hari, waktu demi waktu. John Calvin mengingatkan bahwa setelah kita diselamatkan tidak selesai di sana, tetapi ada proses pengudusan yang dilakukan waktu demi waktu, hari lepas hari. Proses pengudusan itu harus ada. Nah, itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus dan itulah yang harus kita ikuti. Yaitu ketika dipimpin, kita dituntun kepada kebenaran itu, kita mengikutinya. Roh Kudus bisa berbicara melalui firman Tuhan yang tertulis, dan ini adalah hal yang objektif. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu adalah kebenaran. Tetapi juga Roh Kudus bisa berbicara melalui hati nurani kita. Namun, perlu kita ingat, hati nurani dan pikiran kita yang dipakai oleh Roh Kudus tidak bisa bertentangan dengan ini kalau kita mengatakan bahwa hati nurani dan pikiran kita tepat seperti apa yang Roh Kudus mau. Jadi tidak mungkin pimpinan Roh Kudus bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi hari ini saya ingin mengatakan, kalau kita merasakan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, kalau itu berupa hati nurani yang berbicara kepada kita, kembali kepada firman. Apakah itu sesuai atau tidak? Kalau itu sesuai, jalani, hidupi, maka hidupmu penuh berkat daripada Tuhan. Namun sebaliknya, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, segera kembali kepada Tuhan, minta pimpinan lebih jelas lagi yang sesuai dengan firman Tuhan, maka hidupmu semakin diberkati oleh Tuhan. Demikian renungan kita hari ini, dan biarlah Roh Kudus yang menolong dan menuntun kita kepada kebenaran, membawa kita kepada apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau hari ini Roh Kudus menolong kami untuk mengerti bahwa Engkau tidak hanya mengajar dan kemudian mengatakan sesuatu, tetapi hari ini kami dikasih tahu, diberitahukan bahwa Roh Kudus mendampingi, menemani kami, mengarahkan, menuntun kami kepada kebenaran Engkau sendiri ya Tuhan. Dan itulah yang kami harapkan. Namun juga kami tahu hari ini bahwa Engkau juga mengharapkan ketika Roh Kudus menolong dan menuntun, kami pun mau dituntun, mau diarahkan dengan terus berinteraksi, berelasi dengan Roh Kudus. Hari lepas hari, waktu demi waktu. Sehingga sungguh ya Tuhan, hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, Engkau terus memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang hari ini belajar bersama-sama akan firman-Mu. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian perenungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.